Bayangin gini, kamu lagi di rumah, tiba-tiba ada cahaya super terang di luar jendela. Beberapa detik kemudian, suara ledakan keras, kaca bergetar, listrik mati, sinyal handphone hilang. Kalau itu ledakan nuklir, masalah paling besar bukan cuma di detik pertama. Banyak orang selamat dari ledakan, tapi jatuh sakit dan meninggal pelan-pelan karena radiasi yang tidak kelihatan. Pertanyaannya sederhana, kalau hal kayak gitu beneran kejadian di hidupmu, kamu sudah tahu harus apa atau cuma bisa panik? Hari ini kita bahas pelan-pelan, supaya kamu bisa bilang ke diri sendiri, kalaupun hal paling buruk terjadi, saya tidak buta arah. Kalau kamu melihat kilatan cahaya besar di kejauhan, lalu beberapa saat kemudian mendengar suara ledakan yang bikin bumi serasa bergetar, jangan berdiri di depan jendela. Kalau kamu sedang berada di luar ruangan, cari tempat paling rendah yang bisa kamu capai. Tiarap. Lindungi kepala dengan tas atau tangan. Tujuannya supaya kamu tidak kena pecahan kaca dan benda terbang ketika gelombang kejut lewat. Kalau kamu berada di dalam mobil, turun ke lantai mobil. Lindungi kepala. Jangan sibuk merekam pakai handphone. Begitu gelombang kejut lewat dan kamu masih hidup, di situ kamu punya waktu yang sangat mahal. Kira-kira antara 10 sampai 15 menit sebelum debu radiasi mulai turun seperti abu. Di momen ini, fokusmu cuma satu. Masuk ke bangunan paling dekat yang masih berdiri dan menjauh dari jendela secepat mungkin. Jangan buang waktu di luar cuma buat lihat-lihat. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung atau rumah, pindah ke bagian tengah bangunan, pilih ruangan tanpa jendela kalau bisa. Kalau ada ruang bawah tanah, itu tempat paling aman. Semakin banyak tembok dan beton di antara kamu dan luar, semakin sedikit radiasi yang bisa tembus. Tutup semua jalan masuk udara dari luar. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Kalau ada plastik dan lakban, pakai untuk menutup celah angin. Matikan kipas yang mengambil udara dari luar dan pendingin ruangan sentral. Kalau tadi kamu sempat berada di luar setelah ledakan, anggap baju luarmu penuh debu radiasi. Lepas jaket, baju luar, dan sepatu di dekat pintu. Masukkan ke kantong plastik, ikat rapat. Simpan jauh dari tempat kamu istirahat. Kalau ada air dan sabun, langsung mandi. Pakai sabun biasa. Jangan pakai kondisioner. Gosok pelan, jangan sampai kulit luka. Kalau kamu punya hewan peliharaan, lap dulu bulunya dengan kain basah sebelum diajak masuk ke area istirahat. Kalau bisa, mandikan juga. Bayangin debu radiasi seperti asap kebakaran besar. Mata kamu mungkin tidak melihat jelas, tapi partikelnya bisa menempel di rambut, kulit, dan baju. Makin cepat kamu lepas baju luar dan bersih-bersih, makin sedikit radiasi yang ikut masuk ke tubuh. Ini bagian yang paling bikin orang bingung. Banyak orang refleksnya begini. Ledakan besar, ayo kita kabur sejauh mungkin. Masalahnya, di luar ada debu radiasi yang lagi turun. Justru keluar seenaknya bisa bikin kamu menghirup dan membawa pulang partikel radiasi itu. Pegang prinsip sederhana. Dalam kira-kira 1 hari pertama, radiasi dari debu biasanya paling kuat. Setelah beberapa hari, levelnya pelan-pelan turun. Setelah kira-kira 2 minggu, lebih dari 99% radiasi dari debu sudah hilang, walaupun masih ada sisa. Artinya apa? Selama bangunan tempat kamu berlindung masih berdiri, tidak ada kebakaran besar di dalam, tidak ada risiko ambruk. Maka pilihan paling aman biasanya tetap di dalam. Minimal 1 hari pertama, kalau bisa beberapa hari. Kapan kamu baru perlu serius memikirkan pergi? Kalau bangunan sudah rusak berat dan bisa roboh kapan saja. Kalau ada kebakaran yang tidak bisa dipadamkan. Kalau ada informasi resmi yang jelas, area ini harus dikosongkan. Kalau terpaksa harus keluar, tutup tubuhmu sebaik mungkin, jaket, masker, kacamata. Jangan sengaja berjalan di tengah hujan abu yang turun lebat. Pilih arah menjauh dari awan debu yang terlihat di langit. Sampai di tempat baru yang lebih aman, ulangi lagi. Lepas baju luar, simpan di plastik, lalu mandi. Setelah kamu aman di dalam, pertanyaan berikutnya selalu sama. Minum apa? Makan apa? Pegang 3 aturan. Air minum. Paling aman adalah air yang sudah kamu simpan sebelumnya di galon, jeriken, atau botol tertutup. Air keran mungkin masih aman di jam-jam awal, tapi pelan-pelan sistem kota bisa ikut tercemar. Kalau terpaksa pakai air keran, ikuti informasi resmi dari pemerintah. Makanan utamakan makanan yang dikemas rapat
dan disimpan di dalam kaleng, sachet, botol, plastik tertutup. Sebelum membuka, lap dulu bagian luar kemasan dengan kain basah. Hindari makan sayur atau buah yang tumbuh di tanah di zona debu. Udara di dalam rumah, jangan sering buka tutup pintu dan jendela. Kalau terpaksa dibuka, lakukan cepat dan seperlunya saja. Tugas kamu di fase ini, hemat tenaga, hemat stok makanan, jaga kebersihan dasar, cuci tangan sebelum makan, pakai air sehemat mungkin. Kalau kamu punya kesempatan untuk siap-siap dari sekarang, beberapa hal ini membantu. Masker dan kacamata. Bahkan masker kain dan kacamata biasa bisa sedikit mengurangi debu yang masuk ke hidung, mulut, dan mata. Radio kecil pakai baterai. Kalau listrik dan internet mati, radio sering jadi satu-satunya sumber informasi resmi. Dari sini kamu bisa tahu area mana yang paling bahaya, kapan harus mengungsi, dan ke arah mana. Peralatan sederhana seperti plastik, lakban, kantong sampah tebal, sabun, dan stok air minum. Semua ini masih murah kalau disiapkan jauh sebelum ada kejadian apapun. Dan yang tidak kalah penting, cara pandang. Tujuan pembahasan ini bukan untuk bikin kamu takut hidup. Justru sebaliknya. Supaya kalau ada hal besar yang di luar kendali, kamu sudah punya rencana kecil yang bisa kamu kendalikan. Dalam agama, kita diajari untuk ikhtiar sebaik mungkin, pakai akal sehat yang Allah kasih, lalu bertawakal setelah usaha. Ilmu seperti ini bagian dari ikhtiar. Bukan buat paranoid, tapi supaya kamu bisa melindungi diri, keluarga, dan kalau perlu tetangga yang belum paham. Kalau kamu cuma bisa ingat sedikit, ingat ini saja. Setelah kilatan dan ledakan, lindungi diri dari gelombang kejut. Masuk bangunan terdekat, bergerak ke bagian tengah atau bawah. Lepas baju luar, simpan di plastik, lalu bersihkan badan. Tutup celah udara, dan tetap di dalam minimal 1 hari. Pakai makanan dan minuman yang sudah disimpan dan dikemas rapat. Dengarkan informasi resmi sebelum memutuskan keluar atau pindah tempat. Kalau 6 hal ini saja nempel di kepala, kamu sudah jauh lebih siap dibanding banyak orang. Tadi di awal kita bayangin kilatan cahaya besar dan suara ledakan yang bikin panik. Bedanya, kalau kamu sudah dengar sampai bagian ini, kamu tidak cuma bayangin takutnya, tapi juga tahu langkah-langkah yang bisa kamu ambil. Kalau kamu merasa penjelasan ini bikin kamu sedikit lebih tenang, karena sekarang kamu punya rencana dasar, simpan dulu, dan kirim ke minimal 1 orang yang kamu sayang. Karena di dunia yang makin tidak pasti, punya kepala yang tetap pakai nalar, itu salah satu bentuk perlindungan terbaik yang kita punya.